Oke guys, hari ini tanggal 8 Desember Selasa, Arfi mau ada acara bareng Save the Children Indonesia, BNPB, ada Deputi Kesiapsiagaan nanti hadir di acara itu. Terus juga ada CEO dari Save the Children Asia dan juga regional. Terus juga ada CEO Save the Children Indonesia kan hadir di sana bareng Google juga akan memberikan arahan yang pastinya nanti bakal ada keseruan bareng sama Kanitia dari presenter Kompas TV. Nanti Arfi akan menjadi salah satu pembicara di sana, ikutin keseruannya. Arfi baru beres makan juga baru bangun tidur nih. Nanti Arfi bakal siap-siap dulu, bakal mandi dulu dan juga pasang perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ikutin keseruannya ya. Oke, mantap. Oh ya, acara kali ini tuh membangun Indonesia tangguh bersama membangun Indonesia tangguh melalui aplikasi Bumi Kita. Ayo yang belum download aplikasi Bumi Kita bisa download, linknya ada di bawah ini ya. Mantap. Oke, udah siap nih, udah pakai topi Bumi Kita, udah pakai gelang Save the Children Google, juga udah pakai baju Bumi Kita. Nah, kita siap-siap, bentar lagi 8:30 Arfi udah mulai masuk room. Udah itu nanti tinggal nunggu bagian Arfi ngomong sekitar jam 10-an lah. Mantap, ikutin keseruannya ya. Jadi bagi yang belum tahu, ini adalah lighting dan ini adalah VC nanti buat backup. Nanti saya pakai HP sih, cuma nanti ini laptop buat nge-backup aja, takutnya terjadi apa-apa gitu. Mantap. Yang kami hormati Bapak Dian Wiharjo, perwakilan dari Google. Yang kami hormati Ibu Yanti Suripto, CEO dari Save the Children United States, dan adik-adik yang tercinta dan terkasih Ananda Arvika dan semua anak-anak serta mitra kerja dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara Grand Launching aplikasi Bumi Kita Save the Children Indonesia. Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana. Dalam kurun waktu 2020 terjadi sekitar 1.600 bencana. Pagi Pak Lili. Selamat pagi. Sehat Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kalau rekan-rekan jurnalis sama BNPB ini benar-benar akrab sekali. Kita sering sekali berbagi informasi karena memang setiap saat kita harus punya informasi dan menyampaikannya dengan akurat, begitu ya Pak ya. Oleh bencana, mungkin area-area yang sulit untuk diakses dan juga sulit untuk kita jangkau. Nah, dengan teknologi saat ini, teknologi allow kita, memungkinkan kita untuk kita bisa melihat secara cepat berapa keluarga yang terdampak, kemudian Ya, karena kita sebagai organisasi hak anak ini memang ambisi kita adalah memastikan bahwa hak anak itu terpenuhi dan hak anak itu juga termasuk hak berpartisipasi. Cukup nih, habis kita ngobrol diskusi hari ini, kita bisa bermanfaat juga dengan berbagi informasi. Mas Rian, Ditya amazed sekali ketika mendengar bahwa aplikasi Bumi Kita ini juga disupport, full support oleh Google. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi pada Bapak Ibu semua, rekan-rekan, adik-adik juga. Semoga selalu dalam keadaan bahagia. Saya Rian Harjo, Head of Development Southeast Asia dari Google. Kalau ditanya oleh Nitya, sebenarnya pertimbangannya apa sih? Sebenarnya pertimbangannya simple. Jadi di Google itu kami memiliki komitmen untuk mencoba membantu menanggulangi dampak bencana alam, khususnya di negara-negara yang memang terkena bencana yang lumayan banyak. Gitu. Salah satunya Indonesia. Teknologi mereka bisa dibantu untuk pemenuhan hak pendidikan anaknya tetap terpenuhi. Terima kasih Mbak Nitya. Jadi memang
penduduk. Ketika tadi disampaikan oleh Pak Lili bahwa di Indonesia itu lebih dari 250 ribu sekolah itu berada di daerah rawan lokasi rawan bencana. Terima kasih Pak Sabto, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dari Kemendikbud. Last but not least, Nitya pengen ajak ngobrol. Ini ada Arvika M. Nizar dari Tasikmalaya. Halo Arvika, aku panggilnya Arvi aja ya. Nitya panggilnya Arvi ya. Halo Kanitya. Hai Arvi, Nitya pengen ngobrol-ngobrol sama Arvi karena pengen dengar nih cerita dari Arvi soal penggunaan dari aplikasi Bumi Kita. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut sama Arvi, Nitya mau ajak para peserta dalam virtual grand launching hari ini untuk melihat dulu video yang satu ini. Aku punya adik namanya Hajar Sidong Barok, umur 9 tahun. Dia tersinggung, dia memiliki potensi kejiwaan. Setiap kali Arfi punya ada masalah di luar atau di keluarga, dia yang pertama kali tahu gitu tentang perasaan. Karena yang sedang Arfi alami saat ini adalah Arfi khawatir gitu menjadi salah satu penyebab dari COVID-19 ini, terutama ke keluarga Arfi, ke Hajar. Mulai itu aku mulai giat mengedukasi diri melalui aplikasi. Di dalam aplikasi Bumi Kita terdapat beberapa fitur yang menarik, salah satunya bagi. Selain itu juga ada fitur zona pantau di mana kita bisa melaporkan titik-titik bencana dan juga ancaman yang ada di sekitar kita. Aku juga pernah melaporkan titik ancaman dan juga titik bencana di Kabupaten Tasikmalaya melalui aplikasi. Kewajiban bagi Arfi mengedukasi diri terkait dengan kekurangan atau kesulitan supaya Arfi bisa menyelamatkan orang-orang yang Arfi sayangi kalau terjadi Arfi, aduh Nitya senang banget tadi lihat video kelihatan kamu akrab sekali, sayang sekali sama adiknya karena jadi salah satu motivator untuk ini ya Vi ya, untuk jadi lebih belajar banyak soal aplikasi Bumi Kita ya Vi. Bener Kak. Boleh dong Arfi diceritain, tadi kan kamu bilang khawatir karena pandemi, khawatir keingetan adik gitu ya. Kondisi Down syndrome ini kan tentu membuat ia menjadi lebih rawan untuk terkena COVID-19. Apa sih arti aplikasi seperti ini buat Arfi dan adik Arfi? Oke, sebelum Arfi menceritakan manfaat yang didapat dari aplikasi Bumi Kita, Arfi ingin sedikit berbicara pertama kali Arfi menggunakan aplikasi Bumi Kita. Awalnya Arfi menggunakan aplikasi Bumi Kita itu pas Corona masuk ke Indonesia gitu Kak. Nah saat itu Arfi merasa panik dan juga dirasakan oleh semua orang bahwa aplikasi pandemi COVID-19 madrasah langsung. Jadi bingung begitu ya, karena kan kita belum tahu informasi jelasnya seperti apa ya Vi ya. Ya karena ini adalah hal yang baru gitu yang kita hadapi gitu kan itu ya. Nah pada saat itu Arfi berusaha untuk mengedukasi diri gitu, mau ikut seminar ya nggak mungkin gitu ya Kak, karena kan waktu itu kita disuruh oleh pemerintah untuk melakukan lockdown gitu. Ikut webinar juga ada beberapa pertimbangan, dari mulai kuotanya yang harus diirit-irit, juga uang jajannya juga kan kena potong nih, jadi nggak dikasih sepenuhnya karena kita juga sekolahnya itu kan di rumah gitu Kak. Nah ditambah lagi rasa khawatir Arfi itu ketika Arfi mendapatkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Kak melalui media WhatsApp ataupun banyak lagi ya. Iya bener Kak. Nah saat itu Arfi nemuin aplikasi Bumi Kita. Nah di aplikasi Bumi Kita itu banyak sekali edukasi menarik terkait dengan kebencanaan dan juga perubahan iklim gitu Kak.
termasuk salah satunya edukasi terkait dengan corona. Nah, Arfi lebih yakin lagi untuk mengedukasi orang-orang yang Arfi sayangi, terus orang-orang di sekitar Arfi, terutama adik Arfi yang memiliki kebutuhan khusus gitu Kak. Jadi memang pendorongnya ini supaya Arfi dapat informasi yang benar ya Vi ya. Jadi nggak cuma dapat informasinya, tapi gimana supaya bisa terseleksi mana yang benar, kurang lebih gitu ya Vi. Benar Kak. Karena kalau Arfi rasa gitu ya, di aplikasi Bumi Kita, Arfi mendapatkan edukasi yang kebenaran itu bisa bisa dipertanggungjawabkan, karena kan yang buat aplikasinya juga Save the Children, terus juga kolaborasi sama Google gitu, itu menjadi salah satu hal yang kuat gitu, meyakinkan bahwa aplikasi ini bukan main-main gitu Kak. Informasi seperti apa sih yang pertama kali Arfi dapat, atau informasi yang menurut Arfi ini Arfi butuh banget nih saat itu gitu ya, atau malah baru-baru ini kan pandemi juga masih berlangsung? Kalau yang pertama kali Arfi dapat itu jujur aja fitur bagaimana jika. Nah, itu di fitur bagaimana jika Arfi merasa masuk banget gitu ke dalam alur permainan itu. Jadi ngerasain kayak misalnya ada pertanyaan Pak Lurahnya menginstruksikan untuk ini. Jadi langsung tergambar gitu. Seolah-olah Arfi sedang dihadapkan oleh satu bencana gitu. Nah, terus yang paling dibutuhkan sama Arfi itu yaitu informasi baru yang harus akurat gitu. Nah, di salah satunya di fitur Bacayu itu ada edukasi tentang penanganan COVID-19 gitu. I see. Aditya juga suka sih yang bagaimana jika, karena benar-benar kayak terbayang gitu ya. Wah, ini akan bagaimana, terus benar-benar menguji langkah yang kita ambil menentukan dampaknya berikutnya ya Vi ya. Betul. Arfi sempat nggak, karena kan tujuannya adalah supaya Arfi bisa mengedukasi diri karena Arfi khawatir sama adik Arfi. Pernah cerita sama teman-teman lain yang juga punya adik-adik masih kecil, atau mungkin malah mencoba untuk mengajak adiknya Arfi supaya dia bisa lebih punya pemahaman lebih gitu? Kalau ngajak teman-teman pasti ya, soalnya kan Arfi juga pengen orang-orang di sekitar Arfi selamat dari bencana. Karena kalau kita dihadapkan dalam satu bencana gitu, kita dihadapi oleh dua pilihan. Kita menjadi korban bencana tersebut atau kita selamat dari bencana tersebut. Yang dapat menyelamatkan kita dari bencana itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, Arfi mengajak teman-teman supaya bisa teredukasi melalui aplikasi Bumi Kita. Nah, kalau misalnya Arfi ngedukasi adik Arfi nggak pernah tuh ngeliatin langsung ke adik Arfi, ini loh caranya gini pakai aplikasi Bumi Kita. Tapi enggak, Arfi pelajarin dulu apa yang didapat dari aplikasi Bumi Kita, baru Arfi praktekkan kepada adik Arfi gitu. Kalau misalnya gempa, dia harus gimana, jadi langsung lebih ke praktek gitu. Terus misalnya Arfi pura-pura pingsan, terus adik Arfi nanti reaksinya gimana gitu, cara evakuasinya gimana gitu. Lebih gitu sih Kak kalau ke adik Arfi gitu. Langsung praktek ya berarti ya? Bener Kak. Berarti ini udah lumayan lama ya Arfi lakukan ya. Jadi Arfi sebenarnya lihat apa yang baru, terus nanti langsung coba dipraktekin gitu ya Vi? Bener Kak. Tadi Ditya lihat Vi di video sebelumnya kan nggak cuma yang bagaimana jika ya, Arfi juga sering paling sering tuh pakai yang pantau titik bencana itu ya, kalau nggak salah ya, zona pantau ya namanya ya. Nah, kenapa sih Arfi sering pakai zona pantau? Karena kan Arfi tinggal di Tasikmalaya. Peringkat Tasikmalaya di kebencanaan itu memiliki ancaman terbesar kedua terbesar di tingkat nasional gitu. Jadi bencana di Tasikmalaya sering terjadi, otomatis Arfi sering melaporkan titik-titik bencana, dan juga selain melaporkan titik-titik bencana, Arfi juga sering melaporkan ancaman-ancaman yang bisa terjadi di wilayah sekitar Arfi gitu. Biasanya kan kenapa Arfi sering laporin di aplikasi Bumi Kita, karena kalau misalnya Arfi ngomong langsung gitu ya ke orang-orang dekat Arfi gitu, di kita tuh memiliki potensi bencana ini, mereka malah tidak mau mendengarkan gitu, malah menghiraukan apa yang Arfi katakan gitu. Tapi melalui aplikasi Bumi Kita, Arfi lebih kuat lagi, karena kalau udah ke aplikasi Bumi Kita, yang berbicara itu bukan Arfi gitu, tapi aplikasinya gitu. Tapi meskipun Arfi bisa melaporkan ke aplikasi Bumi Kita, tetap ada asas
selesai dulu gitu, nggak seenaknya bisa muncul di aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak percaya tinggal kayak ini baca aja gitu ya, Iya, ada buktinya gitu. Iya. Vika, ini kan aplikasi itu kan berkembang ya. Tentu kan Arfi juga nanti harapannya bisa ketemu banyak anak-anak muda kayak Arfi umurnya ber-17 kan nih, Arfi nih bisa lebih banyak berbagi. Harapannya Arfi apa untuk aplikasi Bumi Kita ini? Harapan Arfi buat aplikasi Bumi Kita ini bisa anak muda lebih aware lagi terhadap kebencanaan melalui aplikasi Bumi Kita. Mereka supaya lebih tahu lagi tentang keberadaan aplikasi Bumi Kita, karena menurut Arfi gitu ya, aplikasi Bumi Kita ini sangat merangkum sekali gitu kebutuhan informasi kebencanaan dan juga perubahan iklim dalam satu aplikasi gitu. Jadi nggak ada alasan lagi kita memori penuh atau lain sebagainya gitu. Cukup satu aplikasi kita bisa teredukasi, Kak. Ya memori HP nggak kemakan banyak itu ini banget sih, ngaruh banget ya Vi ya. Benar. Jadi kita justru dapat lebih banyak, kita bisa berbagi juga nih. Dia senang banget Arfi tadi bilang bahwa Arfi bisa belajar tapi juga Arfi bisa berbagi gitu ya, bisa ceritain juga. Sudah pernah ada yang kontak langsung sama Arfi ketika Arfi melaporkan atau memberikan informasi gitu? Ada yang kasih feedback atau justru memberikan respon? Kalau di titik pantau kan itu nggak ada fitur buat respon dari yang lain gitu. Paling juga di fitur ini Kak, di fitur yang cerita warga. Nah, Arfi sering cerita tuh di cerita warga. Kenapa sih Arfi seneng banget pakai fitur ini? Karena Arfi kan senangnya bercerita, tapi sedikit gitu orang yang ingin mendengarkan apa yang Arfi ceritakan gitu. Nah, Arfi tuangin dalam satu tulisan dan juga Arfi share di aplikasi Bumi Kita supaya sahabat-sahabat siaga bisa membaca apa yang Arfi ingin ceritakan gitu. Dan juga Arfi juga sering tuh baca-baca artikel-artikel cerita-cerita sahabat siaga di cerita warga. Arfi bisa lebih tahu lagi terkait dengan apa yang mereka rasakan di berbagai Indonesia gitu. Banyak ada yang support, makasih udah berbagi gitu. Ada kan di situ ada like-nya juga, terus ada komentarnya juga sih. Nah sih, seneng ya jadinya ya. Jadi semakin terasa gitu manfaatnya karena ada feedback, ada cerita, kita bisa menceritakan apa yang kita alami, kita rasakan, tapi pengalamannya juga jadi bermanfaat buat orang lain. Terima kasih ya Arfi ya, sehat-sehat, salam buat adiknya Arfi. Mudah-mudahan kita tunggu nih cerita-ceritanya, pengalaman Arfi, laporan langsung ya dari Tasikmalaya. Tapi terlebih Kanitia doain supaya keluarga Arfi selalu dalam kondisi sehat gitu, karena tahu jadi bisa survive gitu ya. Jadi kesempatan untuk selamat itu lebih besar. Terima kasih Arfi. Oke, alhamdulillah acara kali ini sudah selesai. Arfi mau ucapin banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam kegiatan kali ini, terutama kepada Bumi Kita, kepada Save the Children, terus juga kepada Google yang telah memfasilitasi kegiatan kali ini. Arfi bisa duduk bersama orang-orang yang hebat, bersama BPB, Deputi Kesiapsiagaan, Kementerian Pendidikan, dan juga apa lagi? CIO dari Satu Children Asia, dan juga CIO dari Save the Children Indonesia, dan juga ada
Tia, presenter dari Kompas TV. Dan juga Arpi juga tak lupa untuk mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada orang-orang terdekat Arpi yang sudah ada bersama Arpi ke kegiatan kali ini, kepada mama, bapak, kakak, adik, dan juga teman-teman Arpi, kepala sekolah, wali kelas, semua. Oh ya, dan juga adik-adik OSIS yang udah ikut kegiatan kali ini. Alhamdulillah, Arpi senang banget. Terima kasih, dan juga atas dukungan doa diberikan kelancaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Arpi bisa terus berkembang dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih hebat lagi daripada ini. Bagi teman-teman yang belum download aplikasi Bumi Kita, silahkan download aplikasi Bumi Kita, karena di aplikasi Bumi kita dapat mendapatkan edukasi menarik dan juga edukasi informasinya di bisa dipertanggungjawabkan di aplikasi Bumi Kita. Dan juga ketika kita dihadapkan dalam suatu bencana, kita diberikan dua pilihan, kata aku tadi juga. Kita menjadi korban bencana atau kita selamat dari bencana itu. Cara kita untuk bisa selamat dari bencana itu dengan mengedukasi diri, dengan memahami ancaman apa yang bisa terjadi di lingkungan kita. Yuk, ajakin teman-teman kita, ajakin orang-orang yang kita sayang, karena kalau bukan kita yang menyadarkan mereka, mau siapa lagi? Jangan sampai penyesalan yang dirasakan. Yuk, download aplikasi Bumi Kita dari Save the Children berkolaborasi dengan Google di Play Store. Oke, mantap.